Sultan Ahyar, pembuat konten mandi lumpur di TikTok, dijuluki pahlawan. Saya bantu mereka bayar utang. Pemilik akun TikTok @intan_komalasari yang viral karena mengunggah konten emak-emak dan nenek mandi lumpur akhirnya kini buka suara. Diketahui, akun itu telah mengunggah lebih dari 30 video mandi lumpur dengan pemeran yang berbeda-beda. Aksinya saat live di TikTok kerap mendapat kritikan dari warganet. Meski begitu, sang pemilik akun tak memperdulikan kritikan dari warganet tersebut. Kini, dalam salah satu kesempatan, pemilik akun yang diketahui bernama Sultan Ahyar menceritakan pembuatan konten mandi lumpur yang ia rancang. Pria berusia 29 tahun itu nyatanya tahu bahwa konten buatannya belakangan menuai hujatan. Karenanya Sultan pun mengklarifikasi perihal tudingan membuat konten ngemis online tersebut di televisi. Dikutip Tribun Style dari tayangan Pagi-Pagi Ambyar, Sultan bercerita panjang lebar. Sambil membawa nenek Raimin, Sultan menyebut bahwa dirinya tidak pernah memaksa sang nenek untuk ikut membuat konten mandi lumpur dengannya. Sultan pun mengungkap awal mula dirinya membuat konten lansia mandi lumpur. Itu, live-nya kita batasi 1 jam atau 2 jam. Soalnya banyak yang antri untuk live mengguyur diri sendiri, ujar Sultan. Di daerah kamu seperti itu? Tanya Rian Ibra. Iya, karena mulanya kita buat konten untuk anak muda. Akhirnya teman saya cerita dapat uang banyak, 2-3 jam dapat 700.000 sekali tampil. Kita bagi 2. Teman saya cerita ke tetangga, dedek juga dengar cerita akhirnya pengen ikut, ungkap Sultan. Bertanya langsung ke nenek Raimin, Dewi Persik penasaran. Pedangdut ternama itu merasa ibah dengan nenek Raimin yang disuruh live TikTok sambil disiram air lumpur. Saya ini yang miskin, kalau ada uang untuk ibadah, belanja saya sendiri yang ke rumah Sultan, ujar nenek Raimin. Jadi, yang mau nenek Raimin sendiri atau diajak Sultan? Tanya dia Persik. Saya mau ikut mandi, saya sendiri senang hati mandi, kata nenek Raimin. Lebih lanjut diakui sang nenek ia tidak dipaksa ikut membuat konten mandi lumpur. Sebab dari sana, nenek Raimin bisa mendapatkan uang 2 juta rupiah. Sekali nenek mandi dapat berapa? Tanya dia Persik. 2 juta rupiah, kata nenek Raimin. Cair langsung, selesai live langsung kasih. Kita udah siapin uang 10 juta rupiah untuk semua yang live, tutur Sultan. Mengungkap fakta yang tak diketahui banyak orang, Sultan rupanya telah menyiapkan banyak hal ketika live, termasuk menyediakan air hangat hingga makanan untuk talent mandi lumpur yang live. Kita siapin air hangat juga, makanan itu yang orang gak tahu di belakang. Kita cari simpati dari netizen kayak prank netizen, ujar Sultan. Jadi intinya menjual kesedihan. Kan tadinya bilang untuk mendapatkan simpati, sini dia Persik. Enggak, cuma senang-senang tergantung neneknya, Ibu Sultan. Dalam klarifikasinya, Sultan juga mengakui bahwa yang ada di video live adalah akting semata. Jika penonton melihat para lansia menangis hingga menggigil kedinginan saat mandi lumpur, hal itu cuma akting semata. Atas skenarionya itu, Sultan bisa meraup uang yang fantastis. Buah idenya itu, pekerjaan Sultan pun diminati warga kampungnya. Warga tertarik membuat konten mandi lumpur karena penghasilannya fantastis. Dalam sehari, Sultan bisa meraup uang 4 juta rupiah untuk 1 kali talent yang mandi air dan lumpur. Dari uang tersebut, Sultan akan membagi setengahnya untuk talent dan biasanya untuk dirinya. Penghasilan tersebut digunakan oleh warga guna membayar utang hingga memenuhi kehidupan sehari-hari. Senang membuat konten mandi lumpur, warga di sana terpaksa melakukan hal tersebut karena upah bekerja di daerahnya yang minim. Bekerja dari pagi hingga sore, mereka hanya diberi Rp30.000. Hasil tersebut tidak sebanding dengan pendapatan dari live mandi lumpur di aplikasi TikTok yang mencapai Rp700.000 hingga jutaan. Berhasil membantu perekonomian warga kampungnya, Sultan sampai dijuluki pahlawan. Banyak orang di kampung itu ambil uang di bank, koperasi untuk melunasi utang. Saya dibilang superhero di sana. Kalau di kampung saya, desa Setanggor, Dusun Pede, Lombok Tengah, ujar Sultan. Mendengar pengakuan Sultan, Rian Ibram terkejut. Ia heran dengan ide konyol Sultan yang justru jadi sumber rezeki warga di sana.